soalnya di atas tempat tidur tuh banyak banget, dan waktu aku mau bersihin aku angkatlah itu kasur, aku tempelin ke dinding, tahu-tahu di bawahnya kasur itu ada darah segar. Jadi kan aku langsung, ih darah segar itu masih segar banget, Jang. Aku masih ingat waktu itu aku sekamar sama Ocha kan. Nah, langsung aku tuh langsung kayak kaget kan, astagfirullahaladzim gitu. Ya udah akhirnya kasur itu aku keluarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice, dan ini adalah cerita yang ke-12. Dan mohon maaf, gue akhir-akhir ini sering recordnya di ruang makan ya, karena ya biar nggak gangguin orang tua. Karena gue record ya sekitar jam 11-an ke atas, dan sekarang jam setengah 12 kurang 2 menit dan gue record. Gue juga udah nyiapin ruangan khusus untuk bercerita ya, untuk record dan sebagainya. Kan tetapi masih belum bersih lah, jadi seadanya dulu, yang penting gue bisa bercerita dan kawan-kawan semua bisa dengerin enak seperti itu, bisa relax lah. Cerita ini berlatar di daerah Jogja ya, tepatnya di daerah Bantul, dan kejadian ini tuh sekitaran di bulan Agustus 2019. Jadi belum lama, baru 2 tahun yang lalu ya. Dan cerita ini gue dapet, jadi ada temen gue yang suruh gue gue suruh cerita. Kan tetapi dia malah tanya ke teman kosannya ya, dan temennya ini itu cerita kalau sebelum dia pindah ke kosan ini, dia mengalami teror di kosan pertama kali di Jogja, kosan yang dulu. Dan nama-namanya adalah Ocha dan Berlin, dan cerita ini didapatkan dari Berlin. Jadi singkat cerita, mereka datang ke Jogja itu bulan Agustus 2019. Ocha dan Berlin yang berasal dari Kalimantan dan berkuliah di Jogja. Mereka ini dapat info kosan itu dari Mami Kos ya, itu suatu web untuk cari-cari kos atau kontrakan, dan mereka langsung pesen untuk 6 bulan ke depan untuk berkuliahnya. Dan tibalah pada hari mereka untuk menempati kosan tersebut. Dan Berlin sama Ocha ini tuh udah nggak ngerasa enak lah. Jadi waktu di depan kosan sih biasa aja. Waktu naik, jadi mereka itu ditempatin di kosan bagian atas. Jadi kosan itu ada tingkat ya, dan ini kamarnya paling pojok sendiri. Seperti itu. Mereka masuk ke kamar tuh udah ngerasa nggak enak, walaupun kamar itu sudah dibersihkan sama bapak kosnya, udah disiapin kasur, udah semuanya lah, tinggal ditempatin seperti itu. Dan kata bapak kosnya, dari awal kos-kosan ini dibangun, jadi Berlin sama Ocha ini adalah penghuni pertama di kamar tersebut. Dan waktu bapak kosnya udah ninggalin mereka di dalam kamar kos, dan mereka udah ya nyiapin tempat-tempatin baju, terus tempat-tempatin alat-alat pribadi mereka, terus bersih-bersihin semuanya, ngasih kasur itu kain untuk kasur itu loh, kawalan kalau di sini bilangnya. Itu Berlin itu
waktu kasurnya dibalik, waktu mau dipasangin kain itu, Berin itu kaget karena di bawah kasur itu banyak banget gumpalan rambut. Jadi rambut itu tuh rambut panjang-panjang dan gumpalannya itu juga banyak. Dan Berin ini tanya ke Ocha, "Cak, ini rambut kamu ya?" "Enggak kok, Ber. Kan gue kan baru datang sama lu juga. Rambut gue juga kan pendek. Kan kita sama-sama pendek rambutnya dari Kalimantan belum ke sini, dan gue juga kan baru masuk ke sini bareng sama lu," kayak gitu katanya si Ocha. Dan waktu Berlin ini sama Ocha itu bersihin rambut dan mau dibuang ke depan sampah, jadi di balik rambut itu ya, di atas kayunya apa ya itu tempat tidur itu ada gumpalan darah seger. Jadi kayak bener-bener darah itu bergumpal, dan itu kayak darahnya itu baru ya belum lama, belum kering. Nah, Ocha sama Berin kaget kan. Langsung mereka bilang ke Pak Kos, Pak, tolong Pak, bantu bersihin ya Pak, mohon maaf merepotkan, sama juga ini mohon maaf kasurnya minta diganti karena kotor." Terus bapak kosnya, "Oh ya udah Dek, ya udah, sini bapak bantuin." Nah, setelah ganti kasur, semuanya dibersihkan dan sebagainya kan, itu udah enak ditempatin. Dan singkat cerita, 1 bulan berlalu mereka di kosan itu, dan baru masuk bulan kedua itu mereka diteror lagi. Jadi mohon maaf, gue kelupaan tadi. Jadi kamar kosan ini tuh sebelahnya itu pas, jadi bawahnya sebelahnya ya, sebelah kosan itu ada musola, dan musola itu kayak jarang dipakai ya, karena mungkin musola ya, dan itu ya kecil ya, jadi orang-orang mungkin enakan ibadahnya di masjid yang itu banyak jamaahnya seperti itu. Jadi Berlin ini masuk bulan kedua itu sering sekali mimpi yang aneh-aneh. Kayak suatu malam Berlin itu kayak mimpi lagi di kosan sama Ocha, tiba-tiba di ventilasi kamar kosnya itu ada kepala, dan itu kepala perempuan. Terus mimpinya ada yang itu mereka tuh pesen GoFood, Gojek, itu tuh jadi diantar, dan waktu makanannya mau dimakan itu makanannya busuk semua, dan itu banyak lah mimpi. Dan singkat cerita, beberapa malam berlalu dari mimpi tersebut, dan Ocha sama Berin ini kan begadang ya, jadi keesokan itu kayak nggak ada kelas mereka berdua itu kan main-main HP ya, itu sekitaran jam 1:30 malam. Mereka kan yang satu video callan, yang satu main HP kayak gitu kan. Itu Berin itu ngedengar ada suara gamelan, ya kayak ada pertunjukan wayang ya, gamelan yang itu tuh ramai dan kenceng banget. Itu dari arah depan kamar mereka, dan Berin tanya sama Ocha, "Cak, denger nggak Cak?" "Oh iya ya, kayak suara gamelan ya Lin." "Iya, padahal di daerah sini kan nggak ada ya, nggak ada keramaian, nggak ada wayang ataupun ada acara-acara tertentu ya kayak gitu." Terus Ocha juga kan bilang, mungkin apa ya, budaya orang Jawa di sini mungkin entah dengerin rekaman ataupun main gamelan. "Oh iya ya, kita kan nggak asal dari sini, jadi kita nggak tahu, mungkin malam-malam tertentu ada kayak gitu." Nah, dan keesokannya lusa, jadi 2 hari dari malam itu kan, itu waktunya
maghrib mau isya. Jadi setelah maghrib ya, Ocha sama Berlin tuh sedang di kamar kosan dan mereka lagi ya, yang si Berlin lagi nugas, si Ochanya lagi mau siap-siap buat sholat isya kayak gitu. Dan waktu Ocha ini mau menuju ke kamar mandi, kan posisi kamar mandi kosannya itu tertutup kayak gitu, dan Ocha itu terhenti di depan kamar mandi. Ocha berhenti, Berlin juga nengok ke arah Ocha, karena mereka berdua itu ngedenger ada suara kecil, jadi suara yang lagi bersenandung kayak kayak gitu. Dan itu katanya nadanya hampir-hampir mirip kayak orang lagi senandung Jawa kayak gitu. Jadi nadanya yang kayak gitulah. Gue gak bisa nyontoin ya karena ini cuma buat gambaran aja. Dan setelah itu Ocha sama Berlin tatapan dan udah halusinasi karena tadi itu mereka itu baru balik dari nonton bioskop, dan itu nonton film yang ada senandungnya kayak gitu. Dan Ocha pun ambil wudhu, dilanjutkan Berlin yang ambil wudhu. Jadi mereka itu sholatnya gantian karena kamarnya nggak terlalu besar untuk kapasitas berdua, dan itu melakukan aktivitas yang bersamaan kayak gitu ya. Jadi waktunya tuh sholatnya tuh ganti-gantian. Ocha selesai sholat dan Ocha kan ya tiduran kayak gitu, dan Berlin itu sholat isya waktu itu. Dan Ocha itu ngedenger Berlin kan, posisi Berlin kan ngadepnya ke ke barat ya, dan si Ocha ini ada di sebelah timurnya, jadi otomatis membelakangi ya si Berlinnya ini. Dan katanya Berlin dia itu sholat dan itu tuh nggak khusyuk, maksudnya ya dia itu posisi sholat tapi dari bacaan surat-surat pendeknya itu cuman muter-muter, jadi kayak nggak fokus lah untuk sholat, nggak khusyuk kayak gitu. Dan sewaktu Berlin itu selesai sholat isyanya, Ocha itu tanya, Ber, lu tadi sholat bacaannya kok agak kencengan, kenapa nggak nggak di batin aja ya, nggak di dalam hati aja, kan kita kan nggak lagi jamaah juga, nggak ada imamnya, kamu kan sholatnya sendiri kayak gitu. Dan Berlin juga kan cerita yang tadi, Berlin itu sholat dan itu nggak fokus, sholat aja nggak fokus itu, dan dia posisinya diem. Terus Ocha bilang, gue tadi denger lu ya waktu sholat itu kayak orang bersenandung kayak gitu, itu kayak yang di kamar mandi tadi sebelum kita ambil wudhu kayak gitu. Nah, dan malam itu mereka berdua ini tuh mau pergi main sama temennya yang berasal dari Kalimantan, juga sama tapi beda perkuliahan kayak gitu. Dan mereka dijemput sama temennya ini dan dilanjutkan untuk mau menginap karena posisinya ketakutan, nginap di kosannya kayak gitu kan. Dan waktu di dalam mobil itu tuh Ocha itu kayak orang risau ya, orang gelisah, jadi cuman ngadep ke belakang mulu, terus cuman diem, terus jadi gelisah lah waktu mau ke teman kosannya ya. Dan ini gue nggak tahu namanya siapa karena nggak disebutin. Dan selang beberapa menit di mobil itu mereka bertiga itu tuh ditelepon. Jadi Berlin itu ditelepon sama temennya yang beda kosan dan sama-sama dari Kalimantan, dan itu teman SMA-nya. Ber, gimana, betah ya di kosan, nyaman gak gitu. Terus
Berlin lah bilang ya ada gangguan-gangguan, mungkin perkenalan atau apa. Dan gue sama Ocha kan ya orang Kalimantan, kita orang Kalimantan, jadi mungkin ya orang jauh lah bertamu ke tempatnya orang kayak gitu. Dan temennya ini yang ditelepon itu cerita, dan ceritanya itu dia itu mimpi kalau Berlin sama Ocha ini itu tuh lagi mau main ke suatu tempat, dan itu pakai motor berboncengan, dan ada yang ngikutin dari belakang, dan sosok itu terbang, dan itu sosok nenek-nenek. Dan gue nggak bisa nyebutin perawakannya gimana, pokoknya kayak nenek-nenek, entah bajunya warna apa gue nggak tahu karena nggak disebutin. Seperti itu kawan-kawan. Dan keesokan harinya itu kan mereka berkuliah ya, tapi berangkat kuliahnya dari temennya si Berlin ini yang dia pakai mobil ini tadi yang jemput. Dan kan mereka berdua kan beda jam perkuliahan, jadi mereka berangkat sendiri-sendiri, dan itu pakai ojek online kayak gitu, pesen, karena Berlin ini sama Ocha itu belum ada motor di Jogja. Nah, singkat cerita, Berlin ini tuh udah selesai kelas dan tanya sama si Ocha, balik kapan? Oh, masih kelas ini, ya udah gue pulang duluan ya, kata Berlin. Dan Berlin pun pulang sendiri di kamar kosannya, mau ke kosannya yang punya si Berlin ini dan pakai ojol lagi. Dan Berlin ini masuk ke kosannya sendiri, dan Berlin itu kan itu waktunya kan mau menjelang maghrib ya, itu sekitaran jam 4:30 ya, 5 sore. Dan Berlin ini tuh kecapean dan dia kan tiduran dan Berlin ini bilang, tolong penghuni sini jangan ganggu kita kan sama-sama beda dunia. Saya sama teman saya Ocha kalau ada salah mohon dimaafkan, seperti itu. Dan Berlin minta maaf, dan selama beberapa menit Berlin ini ketiduran dan Berlin ini kebangun itu sebelum adzan maghrib. Jadi beberapa detik sebelum adzan maghrib itu mendengar gong yang kayak bunyi di dekat telinganya. Berlin itu ngedenger itu dan kebangun, dan selang beberapa detik adzan maghrib ini berkumandang. Dan setelah adzan ini Ocha balik terus lanjut bersih badan kayak gitu kan, maksudnya ya yang namanya habis beraktivitas gitu ya, mandi ngapain. Dan jadi Ocha ini sampai, terus Ocha ini langsung ke kamar mandi, terus Berlin ini mandinya di akhir ya. Jadi waktu Berlin ini setelah Ocha mandi dan Berlin ini mau ke kamar mandi, Berlin ini tuh bilang ke Ocha, Cak, airnya banjir lagi. Terus si Ocha ini tuh yang menghampiri Berlin ini dan ngelihat kalau kamar mandi ini tuh mengenang airnya, dan air yang dipakai Ocha mandi tadi tuh ya masih menggenang di situ. Dan kejadian ini tuh adalah kejadian ketiga kalinya. Jadi selama mereka ngekos sebulan ini tuh udah 3 kali ini mereka itu yaitu airnya itu kesumbat, dan kesumbatnya itu oleh rambut yang banyak yang menggumpal di pembuangan air kamar mandi itu. Dan seperti gue katakan tadi, mereka ini tuh potongannya rambut itu pendek, dan mereka berdua tuh nggak ngerasa kalau rambutnya rontok tuh nggak sebanyak itu. Mereka bersih dan seperti itu. Mereka bersih dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dan selang 3 hari itu tuh
Ocha itu sering tidur di kamar kos temennya ya karena ketakutan. Juga pamit sama Berlin untuk beberapa hari ini tuh mau tidur di kamar kosnya karena ya ketakutan dan ada proyek yang harus dikerjakan kelompokan seperti itu. Dan Berlin ini kan ngerasa sendiri dan Berlin juga ikut tidur di kamar kosan temennya, yaitu namanya Tia, dan Tia ini pas ada di kamar sebelah kanan si Ocha, jadi bersebelahan. Dan Berlin itu ngerasa ya biasa-biasa aja, jadi dibawa sholat, terus dibawa ngaji, itu biasa aja. Jadi ya kayak biasa, kayak di rumah biasa kayak gitu. Dan dan Berlin ini kayak sukanya kuliah, seperti biasa kuliah. Dan waktu pulang ke kamar kosannya ini, Berlin itu pas buka pintu kamar kosnya, itu tuh dia tuh sampai merinding dan ngerasa kayak ada angin semilir ya, angin nggak kenceng anginnya, cuman anginnya tuh buat kayak apa ya, nggak buat sejuk tapi panas kayak gitu. Dan Berlin ini ngerasa takut ya karena posisi sendirian dan Ocha juga belum pulang, dan Berlin langsung turun dan itu di depan kosannya. Jadi kayak ada ruang tamu untuk kalau keluarga itu mau jenguk yang ngekos ya, penghuni kosannya, dan dia duduk di situ dan dia langsung telepon Ocha karena Ocha suruh pulang sekarang, suruh nemenin si Berlin ini. Cak balik sini, temenin aku nggak berani di kosan sendirian. Dan selang setengah jam Ocha pun pulang. Ocha pulang dan ya seperti itu. Jadi sampai di kamar kosannya ya takut gimana, jadi tidurnya pun nggak enak seperti itu. Dan keesokannya Ocha ini kuliah, Berlin pun kuliah, dan waktu balik juga pun sama lagi. Si Berlin ini tuh posisi di kosan sendirian dan Ocha itu belum pulang kayak gitu. Dan Berlin ini pun takut ya, kayak nggak ada temennya kayak gitu, dan nyamperin lah kamar nomor 1, dan itu posisinya ada di bawah kayak gitu. Namanya Anissa, dan Berlin pun berkeluh kesal ya, curhat ke Anissa ini, dan Anissa pun nangin kayak itu mah perasaan kamu aja, mungkin kecapean. Ocha juga mungkin kan, kalian kan kuliah kan dari pagi sampai sore dan Ocha pun belum pulang kan, sekarang udah mau maghrib kayak gitu. Dan Anissa pun kan nemenin ke kamar kosannya Berlin sama Ocha ini karena posisi itu Berlin itu lagi head ya, lagi datang bulan, dan dia nemenin ambil pembalut, ambil pakaian, mandi, karena Berlin ini mau numpang mandi di kamarnya si Nisa ini, seperti itu. Dan waktu Berlin selesai mandi dan Nisa sama Berlin itu ngobrol-ngobrol di kamarnya si Nisa nomor 1 ini, cerita-cerita lah, mereka itu cerita-cerita tentang kamarnya si Berlin ini. Dan setelah cerita-cerita, Anissa ini nggak percaya. Enggak lah Lin, gue nggak percaya, masa di kosan itu ada, wong gue juga di sini yang lebih duluan 3 bulan dari kalian, itu nggak ada yang masalah-masalah kayak gitu. Dan setelah bilang kayak gitu, ada suara geraman, dan itu ada di dalam kamar, dan itu kenceng banget, kayak ada suara geraman tuh cuman ada di samping mereka berdua, kayak
Kayak gitu, kayak suara geraman laki-laki dan suaranya ngebas banget. Dan Nisa pun bilang untuk mencarikan suasana yang enggak, ini suara kipas kok, emang suka gitu kipasnya. Dan suara geram itu lagi terdengar dan itu lebih kenceng lagi seperti itu. Dan Nisa pun bilang kan, itu Berlin itu pasti udah takut, udah nis gue takut, udah kayak gitu. Dan Nisa pun bilang, bukan ini mah suara kipas, bilangnya suka kayak gitu kan udah 2 kali kan. Nah dari situ jadi ada dasi yang model, bukan dasi kupu-kupu tapi dasi yang model harus kita buat dulu gitu ya, bukan dasi yang sekali jadi. Itu jatuh dari dinding dan posisinya itu kan ada paku, itu kan dasinya kan mungkin udah nggak dipakai ya, jadi udah kayak diikat di paku gitu. Itu tuh jatuh dari dinding dan Berlin pun ya diam 1000 bahasa sama si Nisa ya. Seperti itu. Dan malam harinya setelah mereka ngobrol-ngobrol, Ocha pun kan selang beberapa waktu itu kan datang ya. Dan karena si Berlin ini tuh udah ada temennya, jadi Ocha pun udah pulang, jadi mereka balik ke kamar kosannya yang ada di atas. Dan karena takut mungkin ya, Nisa ini WhatsApp si Berlin itu bilang karena nggak ada di kosannya, maksudnya nggak ada di kamarnya karena mau nginep di kosan temennya karena ketakutan kayak gitu. Dan Berlin itu malam itu sama Ocha ya, itu Ocha ini tuh ada kelupaan. Jadi Berlin ini itu mau ke kosan temennya di Kaliurang, dan teman-temannya pun siap untuk jemput di kosannya si Berlin ini. Dan Ocha pun nyusul karena mau dijemput sama teman sekamarnya. Jadi yang di Kaliurang ini tuh ada 2 orang, namanya Feby dan Astrid. Dan Feby ini menjemput si Berlin, dan Astrid ini masih nungguin kabar dari Ocha karena masih ada yang harus dikerjakan itu sama kelompok kelas ya, kan ada project itu. Dan Feby waktu jemput si Berlin itu tuh aneh banget. Jadi mereka kan dulunya tuh satu sekolahan SMA dan itu juga satu kelas, jadi kenal akrab lah. Dan ini tuh pakai motornya tuh kenceng banget, nggak kayak biasanya waktu perjalanan dari kosannya Berlin ke kosannya si Feby. Dan sampai kosannya itu kan si Astrid ini posisinya udah pergi jemput si Ocha. Sampai kamar mereka kan cuma berdua. Feby ini menatap si Berlin itu aneh. Jadi gak kayak biasanya yang orangnya lemah lembut, orangnya yang baik, itu enggak, itu tatapannya kayak orang marah ya, sampai melotot kayak gitu. Dan si Ocha ini kan masih posisi jemput sama si Astrid. Dan selang 1 jam itu kan agak jauh ya, dari Bantul ke Kaliurang kan agak jauh itu ya mungkin belasan kilo sampai puluhan kilo ya, jauh dan rame juga, makanya sampai 1 jam. Nah setelah itu Ocha dan Astrid ini sampai di kosannya si Feby di Kaliurang. Langsung waktu mereka berempat tuh posisinya di dalam kosan, waktu pintu kosannya agak ditutup ya, jadi biar ya nggak enak lah dilihat dari luar gitu, jadi dari tetangga kosannya nggak enak lah gitu kan. Feby ini tuh langsung marah-marah bilang, aku nggak suka ya sama kalian, sama kamu, dan itu nunjuk ke Berlin sama si Ocha seperti itu. Dan kejadiannya itu
itu kesurupannya tadi ya, itu berlanjut dengan bilang, aku gak suka kalau kalian ini, kamu sama kamu ini tuh suka sholat di kamar, suka baca-baca ayat Al-Quran, ngaji, dan suka ketawa-ketawa kalau cerita keras. Aku tuh dengernya tuh panas, gak enak didengar, aku panas. Dan kalian juga tuh sering yang namanya pulang malam, dan aku tuh gak suka lihat cewek-cewek itu pulangnya malam seperti itu. Dan mereka bertiga yang gak kesurupan ya, maksudnya yang sadar itu kan takut, mereka tuh takut. Dan kejadian ini tuh jadi mereka itu ya sempat ngontek bapak kosnya, suruh datang dan suruh bawain orang pintar yang suruh ya apa ya, suruh beresin ini semua lah. Dan itu ternyata adalah penunggu kosannya Ocha dan Berlin. Itu yang ngikutin dari kosannya Ocha sama Berlin ini yang ada di posisinya di Bantul sampai ke Kaliurang. Dan dari sosok itu jadi mereka bertiga sama yang kesurupan ini kayak ada tanya jawab. Itu informasi kalau kamar kosan itu memang sudah kosong 2 tahun lebih. Jadi setelah dibangun tuh memang belum ditempatin. Dan Berlin ini tuh sama si Ocha ini minta maaf. Ya minta maaf kalau ganggu rumah kamu, minta maaf kalau pulang malam seperti itu. Dan sosok penghuni tadi yang masih posisinya masih di tubuhnya si Feby ini tuh, yang Feby kerasukan, bilang kalau kamu ini nggak pindah secepatnya dari kamar, aku akan mengambil temanmu ini, kayak gitu. Dan selang beberapa menit bapak kosannya pun datang, bapak kosannya Feby sama si Astrid ini datang dan bawa orang pinter, dan ya dilakukanlah itulah kayak apa ya pembersihan lah gitu. Dan itu setelah dilakukan pembersihan memang katanya agak susah si sosok ini untuk dikeluarkan. Dan keesokan harinya si agak nggak fokus kalian dengar suara tikus. Dan si Berlin ini dan Ocha itu balik ke kosan karena ya udah nggak kuat dan mau pindah kosan lah. Dan cari-cari kosan yang masih ada untuk ditempatin dan ngabarin. Dan si Berlin ini ngabarin omnya dari Kalimantan untuk datang ke Jogja dampingin, karena Berlin sama Ocha itu takut untuk bilang ke bapak kosnya karena kan mau pindah dan nggak ada alasan yang apa ya, yang itu tuh selain mistis gitu loh, alasannya kayak gitu nggak ada. Dan itu Ocha sama Berlin takut kalau mau cerita seperti itu. Dan omnya pun dari itu langsung nggak dari Kalimantan ya, dan omnya itu di Jawa tapi nggak tahu daerah mana, pokoknya deket lah dari Jogja. Daripada Kalimantan ke Jogja kan harus naik pesawat. Oh iya om kesana sekarang juga kalau kayak gitu urusannya. Nah Ocha sama si Berlin ini tuh mindahin barang-barang kosnya untuk keluar. Dan selang beberapa jam, 8 jam atau itu, omnya ini datang ke kosannya. Dan kan ini bapak kosannya si Berlin sama si Ocha ini kan nggak berdekatan ya sama kamar kosannya. Jadi kamar kosan nggak berdekatan dan harus ditelepon untuk datang ke kosan tersebut. Nah ketemulah mereka bertiga dengan bapak kosannya.
Ya ditanya, "Dek, oh iya Mas, eh, ini kenapa ya pindah kosan? Wong ngontraknya aja kan 6 bulan dan ini baru berjalan 2 bulan pun belum habis, maksudnya belum sampai 2 bulan loh ini, kenapa mau pindah kosan?" Kayak gitu. Dan Berlin sama Ocha pun bercerita ya itu tadi yang dari awal mereka diteror dan ya seperti itulah. Nah, bapak kosannya pun marah-marah. Saya ini tuh dari awal pembangunan kosan ini, dan ada orang yang ngontrak yang kos di sini belum ada yang cerita sampai kayak gini. Kalian berdua pasti ngapa-ngapain ya di kosan? Sumpah nggak kalian kalau memang nggak berbuat apa-apa di kosan dan biasa-biasa aja, kalian sumpah sekarang di depan saya, ya itu. Dan Berlin pun ya karena ketakutan sama Ocha ya, dan si omnya kan maksudnya ya lebih memilih untuk diam karena cuma mendampingi kayak gitu kan. Dan bapak kosan itu ya emang bener-bener marah di situ karena merasa mungkin ya alasan yang tadi loh yang nggak logis, yang alasan itu nggak ada yang logis gitu untuk pindah kosan ya itu. Dan Berlin sama Ocha itu kan minta maaf dan omnya pun bantuin bersih-bersih kamar kayak gitu. Dan Berlin, oh ya udah Pak, nggak apa-apa, uang nggak usah dibalikin, udah nggak apa-apa, biar seperti itu. Jadi kosan 6 bulan itu ya dilosin aja, nggak ditempatin selama beberapa bulan ke depan. Dan mereka pun pindah ke kosan yang itu samping kampus. Jadi kosan yang tadi kan belakang kampus, ini samping kampus, jadi pindah. Dan keesokan harinya Berlin ini kan sekelas dengan Nanda ya, bukan Nisa tapi Nanda, sekelas. Dan itu kakak tingkatnya kan, tapi sekelas yang posnya udah lama di kosan ini Nanda ini. Jadi Mbak Nanda ini tuh cerita, memang dia udah lama di kosan itu, udah 1 tahun 2 tahun di kosan, dan bercerita memang benar Berlin, memang kosannya itu kayak gini ya, sering ada gangguan lah. Gue pun sering kayak gitu, tapi ya udah biasa. Dan ya terpaksa maksudnya, jadi udah dibayar selama kurang lebih 1 tahun, setahun berjalan biasa aja, dan terornya ini tuh ke tahun kedua, dan itu udah dibayar untuk setahun ke depan seperti itu. Dan Nanda ini tuh cerita, jadi pernah itu ada mahasiswa baru maba itu tuh nyewa sebuah kamar kos di situ, dan cuman beberapa minggu ya, maksudnya menempatnya cuma beberapa minggu dan nggak pernah ditempatin setelah itu untuk beberapa bulan ke depan. Baru ada orang yang nempatin lagi. Dan Mbak Nanda cerita, jadi ada selain kamarnya Berlin sama si Ocha tadi, itu ada kamar-kamar yang memang suka ada yang aneh-aneh. Dan Mbak Nanda ini kan posisinya itu hadap-hadapan sama kamarnya orang, yaitu yang sama-sama Kalimantan, yang dari daerah Balikpapan itu. Jadi dari si Balikpapan ini itu kamar kosnya hadap-hadapan. Dan malam-malamnya itu apa ya, maksudnya banyak ya, itu beberapa malam itu Nanda ini sering ngedengar dari kamarnya si Balikpapan itu, mbak-mbak yang dari Balikpapan itu ngedengar, kan posisinya pintu kamarnya kan ketutup ya, itu tuh sering ngedengar kalau ada suara ketawa, dan itu ketawanya ngakak banget sampai ya kedengar sampai keluar, jadi keras banget. Nah, Nanda ini kan itu kan apa ya,
nganggapnya biasa aja, mungkin lihat video lucu kayak gitu, atau lagi chattingan sama temennya atau teleponan kayak gitu kan, Mbak Nanda juga nggak mau ganggu kayak gitu. Dan kejadian itu berlangsung lama, dan Nanda ini tuh udah mikir yang aneh-aneh, karena ya masa setiap malam kok ngakak-ngakak kayak gitu kan. Dan Mbak Nanda ini itu waktu denger lagi, malam berikutnya denger lagi seperti itu ngechat sama yang orang dari Balikpapan itu, "Mbak, mohon maaf, mbaknya kalau ketawa kok kenceng banget ya," kayak gitu. "Mbaknya itu ngapain, emang ada temennya ya, kok kedengar sampai suaranya sampai ke kamar kosan saya," kayak gitu. Dan orang dari Balikpapan itu, mbak-mbak yang dari Balikpapan tuh bilang dengan voice note, "Oh mbak, saya itu sedang di luar, kamar kosan tuh kosong, gak ada teman saya. Ya tadi memang itu saya sama teman saya tuh di situ, tapi sekarang lagi keluar cari makan." Dan pertanyaannya, siapa yang ngetawa ngakak ya di dalam kamar kosnya? Seperti itu ceritanya. Dan ceritanya ini mungkin cukup panjang ini ceritanya ya, karena masih durasi lah, jadi akan uploadnya jadi satu bagian aja ya, seperti itu. Oh iya, untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih udah mau dukung channel ini. Sekali lagi udah mau ngasih like, ngasih komentar yang baik-baik. Untuk yang sudah subscribe ataupun belum subscribe, gue terima kasih banget. Dan gue nggak memaksa kalian yang mampir di channel ini untuk harus subscribe ataupun itu pilihan kalian. Kalau kalian itu memang terhibur, memang senang dengan konten ini dan ini di channel ini, silahkan kawan-kawan semua untuk subscribe seperti itu. Terima kasih, dan gue mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penyampaiannya masih kurang baik. Gue mohon maaf dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.